Hari ini di kawasan Menteng, Jakarta, bertemu dengan kawan lama saya. 20 tahun loh kita ini nggak ketemu. Masuk? 20 tahun. Masa lebay. Lebih. Ya, serius. Masa Saya ke sih? Jakarta 2005 dan rasanya sejak itu kita belum pernah bertemu kecuali mengikuti dari media sosial dan pemberitaan. Itu yang ke rumahmu itu. Ya, 2000 berapa itu? Sesekali lagi. Diana, Amalia, Ferawati Ningsih, Sasa. Sudah 2 periode ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Jawa Timur 9 ya. 9. Ada Magetan, asalnya dari sana ini. Ini asalnya bapak saya Magetan. Aslinya Pacitan. Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngauni. Nah ini kita tapping di bulan Agustus. Di kafe ini juga suasana lagu-lagu kemerdekaan. Mbak Sasa kalau mengingat Agustus 2025 itu tidak akan terlupakan, terutama di akhir-akhir ada sebuah peristiwa besar yang merembet ke puluhan atau mungkin lebih dari 100 kota, ada kerusuhan besar dan ada korban jiwa juga. Diawali dari kekesalan masyarakat kepada parlemen hingga terjadilah yang kita tahu riot tahun lalu itu. Sebenarnya sudah 2 periode di DPRD Jawa Timur. Bagaimana Anda mencoba untuk menjelaskan, melakukan bahwa menjadi wakil rakyat itu bisa berguna instead of yang terjadi pada tahun lalu dikecam banyak orang? Iya, saya rasa wajar ya rakyat itu kemudian merasa marah pada anggota dewan karena apa yang dinampakkan itu tidak seperti harapan. Bagaimana rakyat kita tidak sakit ketika mereka makan susah, dari pekerjaan susah, banyak kena PHK, infrastruktur nggak karu-karuan, tarikan pajak luar biasa. Sementara anggota dewannya memamerkan hal yang kontras dengan itu. Sementara harapannya rakyat itu kan mestinya mereka menjadi wakil yang merepresentasikan keluhan-keluhannya. Ya. Ini tentu memicu kemarahan dan saya rasa kawan-kawan ada yang nggak sensitif gitu. Saya tidak menafikan bahwa Tidak menggeneralisasi semua. ya tidak semuanya begitu, tapi ada yang begitu. Nah, rata-rata yang begitu itu adalah produk dari pemilu yang cukup liberal. Mereka tidak punya latar belakang politik, mungkin mereka juga bahkan nggak pernah berorganisasi, tiba-tiba punya uang dan jadi shock. Maka kemudian shock culture. Ya karena mereka sebelumnya mungkin artis, sebelumnya pengusaha, dan ketika masuk politik ternyata banyak norma-norma yang berbeda. Itu mungkin mereka masih belum terbiasa. Gimana, Sa? Menunjukkan Jadi, pada masyarakat itu? Kalau saya yang penting tidak berubah. Ya. Jadi Sasa yang dulu dengan Sasa yang sekarang tidak berubah dalam hal-hal yang esensi. Kalau kemudian kita jadi anggota DPR dapat fasilitas, ya saya rasa itu hak juga ya. Yeah. Karena kami bekerja dengan wilayah yang cukup luas, kami juga mengorbankan keluarga, waktu, tenaga, dan pikiran. Dan kabarnya rapat di Surabaya pun pulang ya? Saya biasanya datang pagi, pulang malam. Wow. Naik kereta. Ya mobil ada tapi nggak layak lah untuk perjalanan jauh gitu. Jadi saya berusaha untuk nggak bermewah-mewah di tengah kesusahan rakyat gitu. Rasanya hati saya nggak nyampe sih. Bahkan aku tuh, aku belum punya rumah gitu, masih ngontrak. Kontrak 2 periode. Hampir di 9 tahun. Ya, kan ada tunjangan rumah ya sebenarnya, Ya. tapi tunjangan rumah itu kalau di saya ya saya pakai untuk, karena banyak proposal masuk minta bantuan ini itu ambulans segala macam itu. Orang yang tidak banyak tahu ini. Ya ini aku buka supaya teman-teman juga ngerti nggak semua anggota dewan itu brengsek gitu, nggak semua politisi itu brengsek. Aku bukan kemudian membaik-baikan diriku, Ya. cuma harus ada sisi-sisi yang teman-teman lihat juga. Ya. Banyak anggota dewan itu yang bekerja dengan baik, kawan-kawan saya yang bekerja baik juga banyak. Jadi jangan hanya lihat spotlight, oh yang tidur segala macam. Kadang-kadang yang tidur itu kan di paripurna aja kan. Teman-teman nggak tahu bahwa sebelum paripurna itu sudah rapat di komisi, untuk di pansus yang berseri-seri. Menyusun laporan-laporan ya. Betul, sampai kadang kita lembur-lembur juga, maraton rapatnya dari pagi sampai malam gitu, capek. Ya. Secara fisik kami jujur kurang tidur. Yang pasti jangan susah dihubungi.
ada permintaan apa, orang sakit, ada masalah hukum, harus tetap turun. Yang paling oke sih itu, jadi mudah dijangkau. Mudah dicari. Kalau jadi anggota dewan kemudian pagar rumahnya tinggi, orang mau hubungi bingung, mau datang ke rumahnya aja sungkan, mungkin karena rumahnya terlalu megah apa, ya itu berjarak. Itu kalau saya ya pintu rumah saya terbuka 24 jam, siapa saja bisa datang. Di Magetan ya. Magetan, everybody comes gitu. Sasa, apa sih yang ditakuti dari seorang politisi? Mungkin kalau yang lain takut kehilangan kekuasaan mungkin. Kalau aku enggak sih. Apa tuh? Kalau aku lebih takut aku kehilangan jiwaku gitu, kehilangan diriku sendiri. Seringkali orang lihatnya itu kan kalau sudah jadi pejabat, punya kekuasaan, kita dihormati, dipanggil Pak Dewan, Bu Dewan, Dapat parkir Pak gampang. Bupati, Bupati. Iya. Setiap orang kita telepon langsung diangkat Siap. gitu, atau setiap orang siap ketua gitu kan, dikit-dikit sudah begitu. Mungkin kita mikirnya itu seakan-akan kita. Iya. Tapi setelah saya sekian lama di politik, saya kemudian menyadari itu bukan kita loh. Oh iya. Karena kemarin ketika saya nggak jadi itu, kemudian saya sadar, oh yang kemarin itu selalu datang ke saya, yang hormat-hormat, yang segala macam itu ya, kemudahan-kemudahan itu ketika saya nggak punya jabatan hilang. Artinya itu semua saya dapat karena kursi yang saya duduki, bukan karena sasanya gitu. Yang tetap bersama saya adalah orang-orang yang mengetahui ketulusan yang saya kerjakan. Hal-hal baik yang saya kerjakan itu tetap bersama saya. Dari situ saya kemudian, kekuasaan ini sementara ya. Kekuasaan ini bisa sangat menggoda, bisa membuat kita melakukan segala hal dengan membabi buta, tidak punya kontrol. Tapi aku ternyata masih bisa, ketika kebaikanku nggak hilang. Itu yang diingat ke orang. Di situ aku merasa ya semestinya ketika aku punya kekuasaan aku nggak boleh lupa, aku nggak boleh kehilangan diriku. Jangan sampai aku punya kekuasaan tapi aku nggak kenali lagi nih seseorang dalam cermin ini siapa. Jadi aku menjaganya dengan tetap. Bagaimana Tuhan itu tetap ada dalam diriku, menjadi kontrolku ketika aku punya kekuasaan. Kontrol itu ya untuk nahan, paling nggak aku bisa begini ya, yang aku lakukan ini salah nggak? Atau aku masih bisa mengatakan, ini perbuatan yang salah, masih ada remnya. Karena kalau udah hilang itu semua, bagiku itu kekalahan luar biasa yang lebih parah daripada kehilangan kekuasaan. Terima kasih Mbak Sasa, terus selalu jadi politisi yang rendah hati dan eling gitu tadi. Jangan lupa pada diri sendiri dan yang di atas. Atur nuwun, semangat!